Air, elemen fundamental yang menghidupi peradaban manusia, namun sekaligus memiliki energi masif yang mampu menghancurkan jika tidak dikendalikan. Bagi kita di dunia teknik sipil, memahami perilaku air bukanlah sekedar teori, melainkan kunci utama dalam merancang infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Halo semuanya, selamat datang di video dokumentasi praktikum hidrolika. Di video kali ini, kita bakal seru-seruan bareng ngamatin perilaku air liar di saluran terbuka. Beda sama air di dalam pipa paralon yang tertutup, air di saluran terbuka itu bebas bersentuhan sama udara dan gerakannya murni ditarik sama gravitasi bumi. Nah, biar kita paham gimana cara ngendaliin air di dunia nyata, entah itu buat saluran irigasi atau bendungan, kita bakal simulasiin semua lewat 5 praktikum di lab. Gimana air bereaksi kalau kita kasih halangan? Gimana jadinya kalau jalurnya kita sempitin? Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari praktikum pertama, pelimpah kram. Kalau kalian lihat, bentuk alatnya ini unik, kayak tanjakan segitiga tapi asimetris. Sisi depannya lumayan nanjak. Nah, sisi belakangnya dibikin lebih landai atau memanjang. Kenapa desainnya begini? Bayangin, kalau di sungai asli banyak batu, kerikil, atau pasir yang membawa arus. Kalau bendungnya tegak lurus, pasti sampahnya nyangkut semua kan? Nah, dengan desain pelimpah kram yang landai ini, material padat bisa gampang ngesot dan lewat gitu aja tanpa bikin mampet. Kerennya lagi, alat ini tetap bisa ngukur debit air dengan akurat, biarpun kondisi air di hilirnya lagi tinggi atau lagi banjir. Simple, tapi smart banget buat dipakai di sungai alami. Nah, kita ngitung 3 kali, jadi 3 kali ketinggian. Sama kayak mekanika fluida, semuanya 3 kali kan kemarin. Jadi pertama dari yang paling rendah, sedang, tinggi, tapi terserah kalian. Rendah sama tingginya? Semana. Oh. Apa namanya, ketinggiannya semana. Kalian yang atur Kerannya? Atur ki? Atur nih? Nanti setiap misal percobaan pertama, ini kan ada 3 kali percobaan. Percobaan pertama debitnya diukur 3 kali pakai gelas ukur, sama kayak gitu, McFloat. Berarti pakai stopwatch nih? Pakai stopwatch. Jadi satu praktikum ini ada 9 kali menghitung debit. Ya. Lanjut ke praktikum kedua, ada Venturi Flume. Kalau pelimpah sebelumnya itu ngehadang air dari bawah dasar sungai, Venturi Flume ini beda konsep. Dia nggak ada halangan di bawah, tapi dinding kiri kanannya yang kita jepit alias dibikin menyempit di tengah. Sama kayak pas kita lagi nyiram tanaman pakai selang, terus ujung selangnya kita pencet sedikit, airnya pasti nyemprot lebih kenceng kan? Nah, itu konsepnya mirip. Pas air ngelewatin bagian yang sempit ini, kecepatannya otomatis naik drastis. Karena dasar salurannya rata, Venturi Flume ini jadi primadona banget buat ngukur debit di saluran pembuangan air limbah atau irigasi yang kotor. Kenapa? Karena gak bakal ada sampah plastik atau dahan pohon yang nyangkut di bawah. Masuk ke praktikum ketiga, kita ketemu sama pelimpah ambang tipis. Ini bisa dibilang alat ukur yang paling perfeksionis di lab. Alatnya cuma berupa plat besi tipis. Waktu air ngelimpah, ngelewatin plat ini, airnya bakal loncat ngebentuk pancaran bebas di udara, yang sering kita sebut sebagai nap. Satu hal yang paling krusial di sini adalah udara. Di bawah lompatan air itu harus banget ada rongga udara alias ventilasinya lancar. Kalau udaranya kedap, lompatan airnya bakal ketarik dan malah nempel ke dinding plat. Hasil ukurnya jadi berantakan deh. Karena butuh kondisi yang lumayan ideal, pelimpah tipe ini biasanya cuma dipakai buat mengukur air bersih. Kalian bakal sering nemuin plat kayak gini di fasilitas pengolahan air minum atau PDAM buat mengukur debit air dengan akurasi tingkat tinggi. Praktikum keempat, pelimpah ambang lebar. Kalau yang sebelumnya tipis, yang ini ibarat big boss-nya. Bentuknya berupa balok tebal dengan bagian atas yang datar dan lebar. Air yang datang bakal naik, ngalir sejajar dulu di atas permukaan air yang datar ini, baru deh terjun ke bawah. Di sesi ini, kita bisa ngeliat jelas banget perubahan mood air. Dari yang awalnya ngalir santai dan pelan di depan, berubah jadi kritis pas di atas ambang. Terus akhirnya jatuh meluncur deras di belakang. Karena strukturnya yang masif dan super kokoh,
Desain ambang lebar ini adalah bentuk dasar alias blueprint dari bendung-bendung raksasa yang sering kalian lihat di sungai besar. Mau dihajar banjir bandang sekalipun, struktur ini didesain buat tetap kokoh berdiri. Dan akhirnya kita sampai di praktikum kelima yang actionnya paling dapat, pintu sorong dan air loncat. Dari tadi kita cuma ngukur air pakai halangan pasif. Di sini kita yang ambil kendali penuh pakai pintu vertikal. Bukaan pintunya bisa kita atur, mau sempit atau lebar. Pas air kita paksa lewat celah bawah pintu yang sempit. Dia bakal melesat cepat banget. Kondisi air yang super kencang dan dangkal ini kita sebut aliran super kritis. Pintunya berubah, debitnya tetap. Yang kedua, pintunya tetap, debitnya berubah. Yang pertama kita lakuin adalah pasang dulu ininya. Kita yang ininya aja. Dari sini kita belajar air memang punya jalannya sendiri, tapi dengan desain rintangan, ukuran, dan bukan pintu yang tepat dari hasil hitung-hitungan lab tadi, kita bisa ngendaliin aliran air buat kehidupan manusia yang lebih aman. Semua angka dan rumus rumit yang kita kerjain di laporan, ujung-ujungnya dipakai buat nyelamatin infrastruktur di lapangan dari keruntuhan. I'm not the type to